Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 8 dari kelas 1 BPMA akan mempresentasikan hasil implementasi modul eksperimen berbasis simulasi fisika online. Topik kami kali ini berjudul Pulling a Box on a Horizontal Surface. Eksperimen ini merupakan bagian dari mata kuliah fisika terapan di bawah bimbingan Bapak Dr. IGD Rasagama. Fokus utama eksperimen ini adalah untuk memahami bagaimana gaya tarik dan gaya gesek bekerja pada sebuah benda yang ditarik di atas permukaan datar, serta bagaimana kedua gaya tersebut mempengaruhi percepatan, kecepatan, dan perpindahan benda. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, perkenalkan saya Sidik Fikrian dengan NIM 25 12 44 059 dan lanjut rekan saya. Nama saya Raka Andika Zaki dengan NIM 25 12 44 057. Nama saya Rival Afghani Rahmat dengan NIM 25 12 44 058. Nama saya Raka Muhammad Putra Majedi dengan NIM 25 12 44 056. Baiklah, saya akan memberitahu penugasan-penugasan dari anggota saya. Yang sebagai ketua kelompok adalah Raka Andika yang akan mempresentasikan isi dan hasil dari modul eksperimen tersebut. Terus yang kedua ada Rival Afghani sebagai yang akan menjelaskan bagian analisis data dan verifikasi teori. Dan yang ketiga ada Raka Wajdi sebagai yang akan berperan dalam sesi diskusi serta membantu menarik kesimpulan dari hasil percobaan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan pengantar topik dan tujuan eksperimen ini. Dan baik, saya persilahkan kepada Raka Andika sebagai ketua kelompok yang akan menjelaskan pengantaran topik dan tujuan dari eksperimen. Baik teman-teman, pada sesi ini saya akan menjelaskan pengantar dari eksperimen kami yang berjudul Pulling a Box on a Horizontal Surface. Eksperimen ini dilakukan menggunakan simulasi online dari OP6 yang dapat diakses melalui tautan op6.com. Melalui simulasi ini, kami berusaha untuk menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada sebuah kotak ketika ditarik oleh tali pada permukaan datar atau horizontal. Tujuan utama dari eksperimen ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara gaya tarik, gaya gesek, dan gaya gerak benda. Secara khusus, kami ingin mengetahui bagaimana perubahan gaya tarik, masa, sudut bidang, dan koefisien gesekan mempengaruhi percepatan, kecepatan, dan perpindahan dari kotak tersebut. Dengan kata lain, kami ingin memahami secara kuantitatif bagaimana hukum-hukum dasar Newton bekerja dalam konteks nyata, meskipun dilakukan secara virtual. Kita tahu dari hukum 2 Newton bahwa resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan massa dikalikan percepatan. Secara sederhana, ketika gaya ditarik lebih besar daripada gaya gesek, maka kotak akan bergerak dengan percepatan tertentu. Namun, ketika gaya tarik seimbang dengan gaya gesek, maka benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Keseimbangan antara gaya-gaya inilah yang menjadi inti percobaan ini. Pada simulasi ini, pengguna mengubah beberapa parameter utama seperti massa kotak, besarnya gaya tarik, kemiringan bidang, dan koefisien gesek statis maupun kinetis. Dengan mengatur parameter-parameter tersebut, kita dapat melihat secara langsung bagaimana gaya-gaya bekerja dalam sistem mekanis sederhana. Sebagai contoh, jika kita menaikkan sudut bidang miring, komponen gaya berat yang sejajar dengan bidang juga meningkat. Artinya, kotak akan lebih mudah bergerak dan pengaruh gaya gesek relatif menjadi lebih kecil. Sebaliknya, jika kita menaikkan nilai koefisien gesekan, maka gaya gesek yang menahan gerakan akan semakin besar sehingga percepatan benda menurun. Pada simulasi ini juga memudahkan kita dalam mengamati hubungan antara variabel fisika secara virtual dan kuantitatif. Kita bisa langsung melihat perubahan grafik, kecepatan terhadap waktu, perpindahan, dan percepatan ketika salah satu parameter diubah.
Hal ini sangat membantu untuk memahami konsep dinamika gerak lurus yang mungkin sulit divisualisasikan jika kita menggunakan rumus di papan tulis. Betul sekali. Nah, selain itu, eksperimen ini juga menjadi cara yang efektif untuk memahami konsep gaya gesek statis dan juga kinetis. Gaya gesek statis bekerja ketika benda belum bergerak dan nilainya akan meningkat hingga batas maksimum tertentu. Ketika gaya tarik melebihi batas tersebut, gaya gesek statis berubah menjadi gaya gesek kinetis dan benda mulai bergerak dengan percepatan tertentu. Perubahan ini terlihat jelas dalam simulasi, di mana kotak mulai bergerak setelah gaya tarik melampaui ambang gaya gesek statis. Benar sekali, Rival. Selain sebagai latihan, pemahaman konsep eksperimen ini juga memiliki manfaat praktis dalam pembelajaran berbasis simulasi. Dengan cara ini, mahasiswa dapat melakukan eksperimen tanpa melakukan alat fisik di laboratorium, sehingga lebih aman, efisien, dan fleksibel. Dan kita bisa mengulangi percobaan sebanyak yang kita mau tanpa harus menunggu alat, tanpa risiko kesalahan fatal, dan tetap memperoleh data yang realistis untuk dianalisis. Dalam konteks pembelajaran fisika terapan, eksperimen ini menunjukkan bahwa simulasi online dapat menjadi jembatan antara teori dan praktik. Kita tidak hanya melihat rumus, tetapi juga melihat bagaimana hukum Newton benar-benar bekerja dalam kehidupan nyata, sehingga bagaimana gesekan menghambat gerakan atau bagaimana massa mempengaruhi percepatan benda. Dan menurut saya, eksperimen ini juga mengajarkan kita tentang ketelitian dan konsistensi dalam pengambilan data. Karena meskipun berbasis simulasi, kesalahan input kecil seperti memasukkan nilai gaya atau massa yang tidak sesuai, instruksi bisa menghasilkan perbedaan hasil yang cukup besar. Jadi, selain memahami fisika, kita juga belajar berpikir sistematis dan hati-hati saat mengolah data. Benar banget, Raka. Dan secara keseluruhan eksperimen, pulling a box on a horizontal surface membantu kami memahami konsep-konsep dasar mekanika seperti resultan gaya, percepatan, kecepatan, perpindahan, dan gaya gesek, serta hubungannya satu sama lain dalam satu sistem. Melalui simulasi ini, kita belajar bahwa teori fisika tidak hanya sekedar rumus, tetapi juga dapat diamati dan dianalisis secara nyata dengan alat bantu digital. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan pengantar yang sangat lengkap. Dengan demikian, kita sudah mendapatkan gambaran umum mengenai topik, tujuan, serta pentingnya eksperimen ini. Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu penjelasan modul eksperimen dan tata cara pelaksanaan simulasi. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada ketua kelompok untuk memaparkan isi modul dan hasil pelaksanaannya. Baik, oke, langsung saja teman-teman. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan isi modul eksperimen ini, mulai dari alat yang digunakan, langkah-langkah, simulasi, hingga data hasil pengamatan. Pertama, mari kita mulai dari judul eksperimen, yaitu pulling a box on a horizontal surface, atau dalam bahasa Indonesia, menarik sebuah kotak pada permukaan datar. Simulasi ini kami ambil dari situs OP6. Ini memungkinkan kita untuk memvisualisasikan dan menganalisis gerak benda yang ditarik oleh gaya tertentu di atas permukaan horizontal. Oke. Dan sambil menghitung gaya gesek, massa dan sudut kemiringan bidang. Alat dan bahan simulasi. Untuk melakukan eksperimen ini, kami menggunakan alat virtual yang sudah disediakan dalam simulasi online, yaitu sebuah kotak. Massa dapat diatur sebagai objek uji. Yang kedua, tali yang terhubung dengan gaya tarik eksternal. Terus yang ketiga, bidang horizontal atau bidang miring yang sudutnya dapat diubah dari 0 derajat hingga 30 derajat. Yang keempat, untuk parameter pengaturan nilai koefisien gerak, statis, dan kinetis.
5. Tombol kendali utama yaitu run, pause, dan reset. Yang keenam, penggerak nilai silinder untuk mengatur besar gaya, massa, sudut, serta koefisien gerak. Selain itu, di sisi kanan layar terdapat indikator besaran fisika seperti gaya gesek, percepatan, kecepatan, perpindahan, serta tegangan tali. Nilai-nilai ini dapat dibaca secara langsung dalam bentuk angka yang diperbarui secara real time selama simulasi berlangsung. Oke, untuk selanjutnya, untuk menjalankan simulasi ini, kami mengikuti standar prosedur operasional sebagai berikut. Langkah pertama, mengkondisikan awal sistem. Pertama, kami membuka situs simulasi ophysics.com. Kemudian, kami mengatur parameter awal sebagai berikut: sudut bidang, massa benda, gaya tarik, koefisien gerakan, statis, dan kinetis. Selain itu, kami melakukan tombol run untuk menjalankan simulasi dan mencatat hasil pengukuran terhadap tegangan tali, gaya gesek, percepatan, kecepatan, perpindahan, dan waktu. Untuk langkah kedua, variasi sudut bidang. Kami melakukan percobaan dengan mengubah sudut kemiringan bidang menjadi 15, 20, 25, dan 30. Setiap kali parameter diubah, kami mencatat perubahan nilai gaya gesek, percepatan, dan kecepatan benda. Tujuan langkah ini adalah untuk mengamati pengaruh sudut kemiringan terhadap gaya gesek dan kinematika gaya benda. Untuk langkah ketiga, variasi massa benda. Setelah sudut tetap, kami mengembalikan ke kondisi awal dan mengubah massa beban menjadi 3 kilo, 3,5 kilo, 4,5 kilo, dan 5 kilo. Dari sini kami mencatat bagaimana perubahan massa mempengaruhi percepatan dan kecepatan gerak benda. Langkah ini membantu membuktikan bahwa semakin besar massa, semakin kecil percepatan untuk gaya yang sama, sesuai dengan hukum Newton 2. Langkah 4, variasi koefisien gesek. Kemudian, kami mengatur koefisien gesek dengan nilai 0,1, 0,2, dan 0,25 dan 0,3. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana besarnya gaya gesek mempengaruhi hambatan gerak benda. Hasilnya, kami menemukan bahwa semakin besar koefisien gesek, semakin besar gaya gesek, dan percepatan benda mempengaruhi secara signifikan. Nah, dari data hasil pengamatan yang kami amati, dalam simulasi kami mencatat 3 kelompok data utama, yaitu tabel 1 yaitu efek perubahan sudut terhadap T, gaya gesek, percepatan, kecepatan, waktu, dan juga jarak. Yang tabel kedua ini ada efek perubahan massa terhadap T, gaya gesek, kecepatan, percepatan, jarak, dan waktu. Yang tabel ketiga yaitu efek perubahan koefisien gesek terhadap gaya gesek, percepatan, kecepatan, jarak, dan waktu. Dari hasil yang diperoleh, saat sudut meningkat, gaya gesek menurun karena gaya normal berkurang. Akibatnya, benda lebih mudah bergerak dan percepatan meningkat. Saat massa meningkat, gaya gesek meningkat secara proporsional, sehingga percepatan pun menurun. Saat koefisien gesek meningkat, gaya gesek total juga bertambah dan benda menjadi lebih sulit bergerak. Kami juga melakukan verifikasi teoritis terhadap data numerik yang dihasilkan simulasi. Sebagai contoh, untuk data nomor 4 pada tabel 1, di mana tetanya adalah sama dengan 30 derajat, kami menghitung kembali nilai percepatan menggunakan persamaan hukum Newton kedua, yang dimana total gaya sama dengan massa dikalikan akselerasi. Dan hasil perhitungan menunjukkan kesesuaian antara data simulasi dengan teori fisika, dan yang berasal dari pembulatan dan keterbatasan tampilan simulasi. Dari semua data dan pengamatan tersebut, kami dapat melihat dengan jelas hubungan antara variabel fisika tersebut. Gaya tarik yang lebih besar menyebabkan percepatan meningkat, massa yang lebih besar mempengaruhi percepatan untuk gaya tarik yang sama, koefisien gesekan yang lebih besar membesar gaya gesek dan menurunkan kecepatan akhir. Sudut yang meningkat mempengaruhi gaya normal dan memperkecil gaya gesek. Hal ini secara langsung menguatkan konsep dasar hukum 2 Newton, bahwa percepatan sebuah benda
bergantung pada resultan gaya yang bekerja padanya, serta besarnya massa. Selain itu, eksperimen ini juga memperlihatkan transisi antara gaya gesekan statis dan kinetis, di mana benda mulai bergerak setelah gaya tarik melebihi gaya gesek maksimum. Jika kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, percobaan ini bisa menggambarkan aktivitas menarik beban di permukaan lantai. Misalnya, saat kita menarik meja atau kardus di permukaan kasar, kita merasakan resistensi dari gaya gesek. Nilai gaya gesek ini tergantung dari jenis, permukaan, dan berat benda yang kita tarik. Simulasi ini menggambarkan fenomena itu secara sederhana namun akurat. Oke, selain itu, simulasi ini seperti ini juga penting dalam rekayasa mekanika dan industri. Misalnya dalam merancang sistem konveyor atau alat ukur, insinyur harus menghitung gaya gesek agar sistem dapat bekerja dengan efisien dan aman. Jadi, meskipun eksperimen ini sederhana, penerapannya sangat luas. Nah, terima kasih kepada teman-teman. Dari pemaparan ini, kita dapat melihat bahwa simulasi pulling a box on a horizontal surface bukan hanya menggambarkan gaya dan gerak secara teoritis, tetapi juga memberikan pemahaman visual tentang bagaimana hukum Newton bekerja dalam sistem nyata. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian analisis data dan pembahasan hasil eksperimen, di mana kita akan mendalami makna dari data simulasi secara lebih rinci. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Rival untuk memulai dengan analisis data berdasarkan perubahan sudut kemiringan. Baik, terima kasih. Kita mulai dengan tabel 1, yaitu efek perubahan sudut kemiringan bidang terhadap gaya gesek, percepatan, dan juga kecepatan benda. Pada percobaan awal, kami mengatur nilai sudut sebesar 10 derajat, 15, 20, 25, dan 30 derajat dengan massa konstan 4 kg dan koefisien gesek 0,15. Dari hasil pengamatan, terlihat bahwa semakin besar sudut kemiringan, maka gaya gesek cenderung menurun, percepatan meningkat, dan kecepatan akhir benda menjadi lebih besar. Secara teori, ini masuk akal karena saat sudut bidang bertambah, komponen gaya berat yang sejajar bidang W sin theta ikut meningkat, sehingga kotak lebih mudah ditarik dan resultan gaya meningkat. Sementara itu, komponen gaya normal menurun, sehingga gaya gesek yang bergantung pada gaya normal ikut berkurang. Artinya, saat bidang makin miring, gaya gesek tidak lagi cukup besar untuk menahan benda, dan benda akan lebih cepat bergerak bahkan dengan gaya tarik yang sama. Dalam simulasi kita bisa melihat hal ini secara langsung. Grafik kecepatan terhadap waktu menjadi lebih curam seiring bertambahnya sudut, menandakan percepatan yang lebih besar. Dan jika kita periksa secara matematis, penggunaan persamaan hukum 2 Newton, tegangan tali dikurangi gaya gesek sama dengan massa dikali percepatan. Ketika gaya gesek berkurang karena penurunannya gaya normal, maka resultan gaya meningkat. Oleh karena itu, percepatan juga meningkat. Secara proporsional, hasil simulasi menunjukkan kesesuaian ini dengan selisih perhitungan teoritis yang sangat kecil. Hasilnya sekitar 2-4% dari nilai yang dihitung manual. Kemungkinan karena pembulatan angka dan respon simulasi digital yang terbatas. Baik, menarik sekali. Sekarang bagaimana dengan pengaruh massa terhadap gesek dan kecepatan? Silahkan lanjut kepada Rival. Untuk tabel 2, kami memvariasikan massa benda menjadi 3 kg, 3,5, 4,5 kg, dan 5 kg dengan kondisi tetap. Dan hasilnya cukup jelas. Saat massa meningkat, gaya gesek meningkat secara linear. Namun, percepatan menurun dengan cepat. Kecepatan maksimum atau V juga berkurang. Secara teori, ini sesuai dengan prinsip dasar hukum 2 Newton, yaitu A sama dengan T dikurangi gaya gesek dibagi massa. Jadi meskipun gaya tarik tetap, penambahan massa menyebabkan pembagi menjadi lebih besar sehingga percepatan menurun. Selain itu, karena gaya gesek, maka semakin besar massa, semakin besar gaya geseknya juga. Artinya, benda yang lebih berat memerlukan gaya tarik lebih besar untuk mencapai percepatan yang sama. Dalam fenomena ini bisa kita amati dengan sangat jelas pada simulasi OP6
Ketika nilai massa dinaikkan, respon kotak menjadi lebih lambat saat kita tekan tombol run. Perpindahan totalnya juga lebih pendek. Dalam waktu yang sama menunjukkan bahwa kecepatan maksimumnya menurun. Dengan begitu, simulasi ini mengonfirmasi bahwa inersia benda berperan penting dalam menentukan respon terhadap gaya. Ya, ini juga memperlihatkan bagaimana massa tidak hanya berfungsi sebagai ukuran jumlah materi, tetapi juga menentukan resistensi benda terhadap perubahan gerak. Dalam konteks rekayasa mekanika, ini sangat relevan. Misalnya, pada sistem angkut atau kendaraan, peningkatan beban akan menunjukkan akselerasi untuk tenaga mesin yang sama. Bagus, pembahasan sejauh ini sangat sistematis. Sekarang kita masuk ke analisis terakhir, pengaruh koefisien gesekan terhadap gerak benda. Silahkan kepada Raka untuk menjelaskan. Baik, untuk tabel 3, kami mengatur parameter tetap dan memvariasikan koefisien gesekan menjadi 0,1, 0,2, 0,25, dan 0,3. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa semakin besar koefisien gesekan, semakin besar gaya gesek yang bekerja, dan semakin kecil percepatan benda. Dalam beberapa kondisi ekstrim, misalnya koefisien geseknya 0,3, gaya gesek bahkan mendekati gaya tarik, sehingga benda hampir tidak bergerak atau membutuhkan waktu lama untuk mulai berpindah. Secara teori, semakin besar gaya gesek atau koefisien, semakin besar juga gaya gesek yang terima. Mohon maaf, maksudnya semakin besar koefisien, maka semakin besar juga gaya geseknya. Karena resultan gaya menjadi lebih kecil, maka percepatan juga menurun sesuai rumus. Kita melihat hubungan yang sangat jelas dan konsisten antara teori dan hasil simulasi. Betul, menariknya, dalam grafik hasil simulasi, saat koefisien dinaikkan, kita bisa melihat waktu jeda sebelum benda mulai bergerak semakin lama. Hal ini menggambarkan adanya gaya gesek statis maksimum yang harus dilampaui sebelum transisi ke gesekan kinetis. Fenomena ini sulit dilihat pada percobaan fisika biasa, tapi sangat jelas di simulasi OP6 karena respon datanya real time. Kalau kita gabungkan ketiga analisis tadi, maka bisa disimpulkan bahwa semua variabel, sudut, massa, dan koefisien gesekan saling memengaruhi dalam sistem gerak. Sudut naik, gaya normal turun, gaya gesek turun, dan percepatan naik. Massa naik, gaya gesek naik, dan inersia naik, percepatan turun. Koefisien gesek naik, gaya gesek naik, percepatan turun. Dengan kata lain, percepatan selalu bergantung pada keseimbangan antara gaya tarik dan hambatan total. Ini menunjukkan secara nyata bagaimana hukum Newton 2 bekerja dalam sistem yang tidak ideal, di mana gaya gesek memainkan peran penting sebagai gaya resistif. Oke, selain itu, percobaan ini juga mengajarkan kita tentang verifikasi teori melalui pendekatan eksperimen virtual. Kita tidak hanya melihat angka, tetapi membandingkan data, simulasi dengan perhitungan manual, dan mendapatkan hasil yang konsisten. Ini membuktikan bahwa hukum fisika dasar tetap berlaku meskipun kita ubah skenario dan parameter. Baik, sejauh ini hasilnya sangat meyakinkan. Namun, tentu saja setiap eksperimen memiliki potensi kesalahan. Boleh dijelaskan apa saja sumber kesalahan yang mungkin terjadi selama situasi ini? Ada Baik. beberapa hal, diantaranya yang pertama kesalahan input nilai parameter, misalnya massa atau gaya tarik yang salah ketik. Nah, yang kedua yaitu keterlambatan waktu reaksi saat menekan tombol run dan pause yang bisa mempengaruhi pembacaan nilai waktu dan kecepatan. Yang ketiga, resolusi tampilan simulasi yang membuat pembacaan angka kurang akurat. Keempat, sederhananya model simulasi karena tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti gesekan udara atau kelenturan tali. Nah, yang kelima, sekaligus yang terakhir, kesalahan pembulatan angka saat menghitung verifikasi teori manual. Tapi meskipun ada faktor-faktor itu, penyimpangan hasil simulasi terhadap teori masih sangat kecil. Jadi kualitas datanya tetap valid dan representatif. Secara keseluruhan, eksperimen ini memberi gambaran lengkap tentang interaksi antara gaya tarik, gaya gesek, massa, dan percepatan. Kami belajar
bahwa gerak benda di dunia nyata tidak sederhana teori tanpa gesekan, dan bahwa setiap variabel memiliki efek yang saling bergantung. Benar, dan lewat simulasi online ini kami juga menyadari pentingnya visualisasi dalam memahami fisika. Konsep yang tadinya abstrak seperti resultan gaya atau perbedaan antara gesek statis dan kinetis jadi lebih mudah dipahami karena bisa dilihat langsung melalui gerakan dan angka. Selain itu, percobaan ini juga memperkuat kebiasaan ilmiah, menganalisis data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan berbasis bukti. Semua prosesnya sama seperti eksperimen fisik di laboratorium, hanya saja medianya digital. Yap, luar biasa apa yang telah dijelaskan. Jadi, dari hasil analisis ini bisa kita simpulkan bahwa simulasi fisika online tidak hanya menggantikan praktikum konvensional, tetapi juga memperluas cara kita memahami hukum-hukum mekanika secara visual, interaktif, dan terukur. Baik, kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat lengkap tentang hasil simulasi pulling a box on a horizontal surface. Sekarang, saatnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab, agar kita bisa memperdalam pemahaman dari eksperimen yang telah dilakukan. Silahkan kepada kelompok, siapa yang ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu? Saya ingin mulai dulu. Silahkan. Tadi kita melihat bahwa saat sudut bidang meningkat, gaya gesek menurun. Pertanyaan saya, kenapa gaya gesek bisa menurun padahal gaya berat benda justru bertambah? Bukankah gaya berat tetap sama untuk masa tertentu? Nah, pertanyaan ini sangat bagus ya. Jadi memang gaya berat total itu konstan, tapi yang penting di sini adalah komponen gaya berat terhadap bidang. Gaya berat itu bisa diuraikan menjadi dua komponen, yaitu satu tegak lurus bidang W cos theta, yang satu lagi sejajar bidang W sin theta. Nah, gaya gesek itu besarnya berbanding lurus dengan gaya normal atau N. Dan gaya normal itu sama dengan semakin besar sudut theta, nilai cos theta makin kecil. Artinya gaya normal berkurang, otomatis gaya gesek juga ikut menurun. Kalau mau dibayangkan secara visual, semakin miring bidangnya, semakin sedikit tekanan kotak terhadap permukaan. Jadi, gesekan semakin kecil. Walaupun gaya berat total sama, arah dan komponennya berubah. Dan inilah penyebab gaya gesek turun dan sudut naik. Oke, jadi kesimpulannya gaya beratnya konstan, tapi distribusi komponennya berubah karena sudut, dan yang menentukan gaya gesek itu adalah turunnya gaya normal. Make sense banget. Ya, sangat jelas penjelasannya. Ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang konsep gaya dan komponen dalam bidang miring. Selanjutnya, silahkan kepada rival untuk memberikan pertanyaan. Oke, nah sekarang gantian saya mau bertanya. Dalam hasil simulasi kita, saat koefisien gesek meningkat, percepatan dan kecepatan turun. Menurut kalian, kalau kita lihat dari perspektif energi mekanik, sebenarnya apa yang terjadi dengan energi sistem itu? Oke, saya aja yang jawab untuk pertanyaan yang bagus. Kalau kita lihat dari konsep energi mekanik, peningkatan koefisien gesek berarti lebih banyak energi mekanik berubah menjadi energi panas karena kerja gaya gesek. Jadi sebagian energi dari gaya tarik tidak lagi digunakan untuk mempercepat benda, tapi justru hilang sebagian energi termal di permukaan bidang. Benar banget. Makanya saat koefisien gesek besar, energi kinetik yang dihasilkan lebih kecil. Karena sebagian energi yang terbuang untuk mengatasi gaya gesek. Kalau divisualisasikan di simulasi, ini terlihat dari grafik kecepatan yang lebih landai dan waktu tempuh yang lebih lama untuk jarak yang sama. Berarti bisa kita simpulkan bahwa koefisien gesek tidak hanya menghambat gerak secara gaya, tapi juga mengubah distribusi energi dalam sistem. Sistem dengan gesekan besar tidak efisien secara energi, karena sebagian besar kerja gaya berubah jadi panas, bukan gerak. Waduh, sangat luar biasa. Pembahasan kalian sudah sampai ke ranah energi, bukan cuman gaya. Itu menunjukkan kalau simulasi ini bisa benar-benar membuka cara pandang yang lebih luas terhadap hukum Newton dan energi. Selanjutnya, pertanyaan ketiga yang akan ditanyakan oleh Raka kepada Raka, saya persilakan. Oke, sekarang saya mau balik bertanya kepada Raka.
Yang kita tahu bahwa ketika massa meningkat, percepatan berkurang. Tapi kalau kita lihat di simulasi, ternyata tidak hanya percepatan yang turun, respon awal gerak kotak yang makin melambat. Menurut kamu, kenapa massa bisa mempengaruhi kecepatan respon benda terhadap gaya yang sama? Pertanyaan yang menarik banget. Hal ini terjadi karena massa bukan hanya mempengaruhi percepatan, tapi juga menentukan inersia benda. Inersia adalah sifat alami benda untuk menolak perubahan keadaan geraknya. Jadi semakin besar massa, semakin besar kuat penolakan terhadap perubahan gerak, baik dari diam ke bergerak maupun dari bergerak ke berhenti. Ya, dan itu juga terlihat jelas dari simulasi. Ketika massa 3 kg, kotak langsung bergerak begitu gaya diterapkan. Tapi waktu massanya 5 kg, butuh waktu lebih lama sebelum kotak mulai bergerak bahkan dengan gaya yang sama. Jadi ini bukti visual dari konsep F sama dengan M dikali A, di mana percepatan berbanding terbalik dengan massa. Betul banget. Dan ini juga menjelaskan kenapa di dunia nyata benda yang berat lebih sulit digerakkan, bukan karena gesekannya saja, tapi karena kelembaban interstik yang lebih besar. Bisa dibilang simulasi ini nggak cuma membuktikan hukum Newton, tapi juga memperlihatkan rasa fisiknya. Bagaimana berat dan gaya berinteraksi secara nyata. Bagus sekali. Dari diskusi ini, kita bisa lihat kalau setiap variabel dalam simulasi punya implikasi fisik yang mendalam, mulai dari arah gaya, perubahan energi, sampai efek kelembaban. Diskusi kalian menunjukkan pemahaman yang menyeluruh, bukan hanya hafalan rumus. Dari ketiga pertanyaan tadi, kita telah membahas bagaimana sudut bidang, koefisien gesek, dan massa saling berhubungan dan mempengaruhi gaya serta gerak benda. Kita juga belajar bahwa konsep gaya dan energi dalam sistem mekanika bisa divisualisasikan dengan sangat baik melalui simulasi fisika online. Dengan demikian, sesi tanya jawab ini sekali memperkuat pemahaman bahwa hukum Newton 2, konsep gesekan, dan prinsip energi mekanik semuanya saling berkaitan dalam sistem yang tampak sederhana ini. Terima kasih untuk teman-teman atas diskusinya, semua penjelasan yang sangat mendalam dan jelas. Baik, kita sudah sampai pada bagian terakhir dari video ini, yaitu kesimpulan dan penutupan. Dari keseluruhan rangkaian simulasi, analisis, dan diskusi yang telah dilakukan, kita telah memperoleh banyak pemahaman baru tentang interaksi gaya, massa, gesekan, dan percepatan pada sistem mekanika sederhana. Secara umum, hasil eksperimen virtual pulling a box on a horizontal surface ini menunjukkan bahwa yang pertama, sudut kemiringan bidang berpengaruh besar terhadap gaya gesek dan percepatan. Semakin besar sudut, semakin kecil gaya gesek karena gaya normal menurun, sehingga benda lebih mudah bergerak dan percepatannya meningkat. Yang kedua, massa benda memengaruhi kelembaman dan gaya gesek. Benda yang lebih berat memiliki percepatan lebih kecil untuk gaya yang tarik yang sama, karena resultan gaya yang tersisa setelah mengatasi gesekan menjadi lebih kecil. Yang ketiga, koefisien gesekan menentukan besar hambatan terhadap gerak. Nilai koefisien gesekan yang lebih besar membuat gaya gesek meningkat, percepatan menurun, dan energi mekanik banyak hilang sebagai panas. Selain itu, hasil perbandingan antara teori dan data simulasi menunjukkan bahwa prinsip hukum 2 Newton terbukti konsisten dalam seluruh kondisi pengujian. Selisih hasil perhitungan dengan simulasi sangat kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa simulasi valid secara ilmiah dan representatif untuk menggambarkan sistem fisika nyata. Bagi saya pribadi, eksperimen ini membuka pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana teori fisika bisa diuji dan dibuktikan secara visual. Kita tidak hanya melihat angka dan rumus, tapi benar-benar bisa mengamati bagaimana gaya tarik, gaya gesek, dan massa saling mempengaruhi dalam satu sistem. Simulasi ini membuat konsep fisika terasa nyata. Saya setuju. Selain memperkuat teori, simulasi ini juga melatih cara berpikir analitis dan teliti. Kita belajar bagaimana mengolah data, mencari pola, dan memverifikasi hasil dengan perhitungan manual. Dan yang paling penting, kita jadi sadar bahwa dalam setiap percobaan, baik fisik maupun visual atau virtual,
Kesabaran dan ketelitian adalah bagian dari sains itu sendiri. Kalau dari saya, eksperimen ini juga menunjukkan betapa pentingnya teknologi dalam pembelajaran sains modern. Dengan bantuan simulasi online, kita bisa melakukan eksperimen yang sulit atau berisiko jika dilakukan secara nyata, tapi tetap memperoleh hasil yang akurat dan edukatif. Saya rasa ini bukan hanya pembelajaran fisika, tapi juga pembelajaran tentang bagaimana berpikir ilmiah di era digital. Terima kasih kepada teman-teman atas kerjasama dan pemikiran yang luar biasa selama proses eksperimen dan diskusi ini. Kami berharap video ini dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi kami sendiri, tapi juga bagi mahasiswa yang lain ingin mempelajari fisika dengan cara yang lebih interaktif dan visual. Dengan demikian, presentasi dan laporan hasil implementasi modul eksperimen berbasis simulasi online dengan topik Pulling a Box on Horizontal Surface kami akhiri sampai di sini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. IGD Rasagama selaku dosen pengampu mata kuliah fisika terapan, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan proyek ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tetap semangat mempelajari fisika karena setiap gaya pasti menghasilkan gerak dan setiap usaha pasti menghasilkan perubahan. Sekian dari kelompok 8 dari kelas 1B PMA. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.